Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi anwa'in ni'am wa faddalana 'ala sa'iril umam bi fadli syahr Ramadan. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'du. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sudah memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang luar biasa, bulan yang kita tunggu-tunggu, bulan yang teramat sangat kita nantikan kehadirannya. Betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun sama dengan kita, berharap bisa dikasih umur panjang oleh Allah sehingga bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Doa yang kita ikuti dari beliau, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Wahai Allah Tuhan kami, berkailah kami pada bulan Sya'ban dan Rajab dan Sya'ban, dan temukan kami dengan bulan Ramadan. Ada apa dengan bulan Ramadan? Sampai baginda Rasul mohon kepada Allah akan diberikan keberkahan pada bulan dari Rajab dan Sya'ban bertemu dengan bulan Ramadan. Sekarang kita sudah berada pada bulan Ramadan. Untuk bisa memberi penjelasan hal ini, tentu banyak para ulama sudah sampaikan kepada kita dan kita sudah maklum semuanya. Satu di antaranya alasan mengapa kita mohon kepada Allah agar bisa bertemu dengan tamu agung bulan suci Ramadan ini. Ada satu informasi yang kita dapatkan dari seorang yang mendapatkan julukan Kalimullah, yaitu orang yang diajak bicara oleh Allah. Sebagaimana keyakinan kita bahwa dari 25 Rasul ada yang mendapatkan julukan ulul azmi, Rasul yang mempunyai keteguhan, kesabaran, keuletan lebih dari yang lainnya di dalam mendakwahkan risalah ilahiyah, perintah Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Sebagaimana disampaikan oleh Syekh Dahlan dalam Zubat, Muhammadun Ibrahim Musa kalimu wa Isa wa Nuhun hum ulul azmi fa'lamu. Bahwa ulul azmi itu ada 20, ada 5 dari 25 Rasul. Mereka yang pertama adalah baginda Rasul Muhammad Habibullah, dilanjutkan oleh Ibrahim Khalilullah, kemudian yang ketiga Musa Kalimullah, yang keempat Isa Ruhullah, dan kemudian yang kelima adalah Nabi Nuh shalawatullah wassalamuhu alaihi. Dari Kalimullah Musa alaihissalam ini Allah subhanahu wa ta'ala pernah sampaikan kepada beliau, ya Musa inni a'taitu ummata Muhammadin nurain kaila yadurhum dulmatan. Wahai Musa, aku berikan kepada umat Muhammad 2 cahaya agar mereka tidak tertimpa, tidak mengalami 2 kegelapan. Mendengar Allah Subhanahu wa taala informasikan kepada beliau bahwa nanti umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Allah akan diberikan 2 cahaya. Kenapa 2 cahaya ini Allah berikan? Agar mereka nanti tidak merasakan 2 kegelapan. Tentu ini menarik bagi Nabi Musa untuk bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau segera bertanya kepada Allah, ya Rabb, wahai Tuhanku, manuron wa madhulmata, apa yang kau maksud dengan 2 cahaya dan 2 kegelapan itu? Kaum muslimin rahimakumullah, ini pelajaran yang luar biasa. Ada dialog, ada diskusi
sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman. Nah, ini biasa ya, kita kaum akademik terjadi ada diskusi, ada dialog. Mendengar pertanyaan dari Nabi Musa alaihissalam, Allah Subhanahu wa ta'ala pun segera memberikan penjelasan. Ya Musa, wahai Musa, yang saya maksud dengan dua cahaya itu adalah nurul Quran wa nur Ramadan, yaitu cahaya Al-Quran dan cahaya Ramadan. Wa amadul matan, adapun dua kegelapan itu adalah zulmatul qabri wa zulmatul akhirah, yaitu kegelapan alam kubur dan kegelapan alam akhirah, alam setelah barzah, setelah kubur, ya akhirah. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kita dengan segala pengetahuan kita, keyakinan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah firmankan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu tentu untuk kita sebagai umatnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan suci Ramadan, unzila fihi al-Qur'an, diturunkan adanya Al-Qur'an. Untuk apa? Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kaum muslimin rahimakumullah, dua hal yang tidak bisa dipisahkan dari ayat ini, yaitu Al-Quran dan Ramadan. Allah turunkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Ramadan adalah bulan pertama kalinya Al-Quran Allah turunkan, dan itu merupakan hadiah terbesar untuk kita umat Muhammad SAW, maka dengan disebut dengan cahaya. Kalau kita sudah mau mengkaji, membaca, kemudian mengamalkan apa yang kita kaji, apa yang kita baca dari Al-Quran, tentu hati kita menjadi terang, karena kita akan mengetahui mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk, sehingga kehidupan kita menjadi terang dan itu membawa kebahagiaan. Nah, bagaimana kita memperlakukan cahaya, dua cahaya ini? Tentu itu menunjukkan kepada kita bahwa pada bulan suci Ramadan ini ibadah yang terbaik di antara sekian banyak ibadah lain, yang terbaik yang kita bisa lakukan adalah memperbanyak Al-Quran, memperbanyak baca Al-Quran. Jangan sampai Al-Quran itu kita taruh di tempat yang tertinggi, di rak lemari yang tertinggi. Alasannya, kenapa itu Al-Quran kamu taruh di paling atas? Nah, ini kan menghormati Al-Quran, memuliakan Al-Quran, taruh di atas, paling atas. Tapi dengan sebab itu kita tidak akan bisa mengambilnya karena terlalu tinggi. Anda menghormati Al-Quran, terutama bulan Ramadan ini adalah Al-Quran kita dekatkan posisinya dengan diri kita. Kita baca, kita kaji. Afdhalul ibadah ummati qiraatul Quran, kata Rasul. Sebaik-baik ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW sampaikan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca loh oleh kalian wahai umatku Al-Quran itu, karena Al-Quran itu nanti akan datang pada hari kiamat memberi syafaat pertolongan kepada orang siapa saja yang suka, yang gemar membaca dirinya. Kalau itu sudah kita lakukan, yakin kita kubur kita nanti terang, akhirat kita pun lebih terang lagi. Apalagi kalau Al-Quran itu pun kemudian kita juga ajarkan kepada orang-orang, siapapun orang itu, anak kita sendiri, keluarga kita sendiri, atau masyarakat. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang mau belajar Al-Quran dan kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Semoga yang sedikit ini menambah motivasi kita di dalam mencintai Al-Quran, membaca dan mengkajinya, terutama pada bulan Ramadan ini.
sehingga pada saat kita kembali kepada Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kubur kita nanti sudah terang seterang Al-Quran. Bagaimana doa kita? Quran itu sebagai kawan kita di dunia dan sebagai penerang di alam kubur kita nanti sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.